Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Asih Ngawi. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau klarifikasi tentang kabar dari Mbak Siti Sundari. Oke, so buat kalian yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus. Teman-teman, alhamdulillah banget ya, ternyata keberadaan Mbak Siti Sundari sudah ditemukan, bukannya hilang ya. Di sini saya mengklarifikasikan bahwa Mbak Siti Sundari itu hilang kontak. Ternyata nggak hilang kontak. Ternyata Mbak Siti itu mempunyai problem dengan keluarganya, mempunyai problem dengan sang suami, seperti itu ya. Dan kalau kalian itu punya masalah ya segera diselesaikan. Kalau bisa itu jangan pernah kabur dari masalah, diselesaikan secara baik-baik ya. Atau mau lanjut atau enggak itu urusan kalian ya. Kalau bisa itu jangan main kucing-kucingan seperti itu ya teman-teman. Biar masalahnya itu biar cepat selesai. Terus biar kalian itu juga nggak punya beban pikiran ya, seperti itu. Karena yang namanya kita sebagai seorang wanita itu adalah, kita itu pasti hati kita itu sangat lemah sekali ya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa yang apa itu, yang pastinya kalau kita punya masalah itu pasti kita itu selalu menangis seperti itu ya teman-teman. Karena seorang wanita itu adalah sebenarnya hatinya lemah sekali kayak gitu ya. Oke, so saya di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah nge-share video-video saya ya. Dan akhirnya Mbak Siti bisa ditemukan. Mbak Siti langsung inbox ke saya dan Mbak Siti ngomong ya teman-teman, sebenarnya Mbak Siti ini ada masalah dengan sang suami, seperti itu. Bukannya hilang, tapi hilang kontak. Saya bikin video ini adalah permintaan dari suami ya, karena bukan keinginan saya sendiri. Jadi saya itu izin, kalau nggak ada izin saya nggak akan bikin video seperti ini ya. So buat kalian, buat teman-teman saya semuanya yang masih ada di Singapura ataupun yang masih proses di Indonesia, kalau ada masalah itu diselesaikan secara baik-baik ya. Jangan sampai kabur atau lari dari masalah, itu nggak akan menyelesaikan masalah, justru akan menambah beban pikiran kepada kalian ya teman-teman. Oke, ingatlah bahwa keluarga itu lebih penting dari segalanya, apalagi kalau sudah mempunyai anak ya. Pikirkan baik-baik masa depan anak, karena masa depan anak adalah masa depan keluarga kalian sendiri, seperti itu ya teman-teman. Yang membuat anak itu menjadi mempunyai impian itu karena ada dukungan dari orang tuanya ya. Semoga Mbak Siti dan suaminya diberikan ini ya solusi agar mereka bisa memecahkan masalahnya ya, seperti itu. Setiap manusia itu pasti ada yang namanya ujian atau cobaan, itu pasti ada. Itu semua terbalik ya kepada orangnya masing-masing. Kalau mereka bisa melewati ujian itu, insya Allah ya bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Kasihan sama anaknya ya, kalau belum punya anak nggak apa-apa. Ini kalau sudah punya anak itu kasihan banget sama anaknya, seperti itu loh teman-teman. Karena saya di sini, saya sendiri juga punya anak ya. Kalau mempunyai masalah ya segera diselesaikan, seperti itu. Jangan sampai dibesar-besarin nanti terus akhirnya yang jadi ini, yang jadi imbasnya itu anaknya ya. Kasihan banget sama anak, masa depan anak di tangan orang tuanya ya. Semoga Mbak Siti dan suaminya diberikan kekuatan untuk melewati ujian ini. Semoga Mbak Siti bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah, mana yang harus dipilih dan mana yang enggak, yang harus ditinggalkan, seperti itu ya. Yang namanya orang, sebenarnya orang kalau sudah berumah tangga itu, kalau ada masalah itu ya teman-teman, kalau ada masalah itu jangan sampai kita itu membawa pihak ketiga atau kita membawa orang ketiga dalam urusan kita ya.
Kalau orang yang sudah berumah tangga itu kalau ada masalah diselesaikan berdua antara suami dengan istri. Kalau kita meminta pendapat orang lain atau meminta pendapat dari orang tua, mertua atau saudara, itu bukan akan menyelesaikan masalah, justru akan memecahkan, bahkan akan menghancurkan rumah tangga kita sendiri, seperti itu. Jadi kalau ada masalah ya segera diselesaikan, bicarakan baik-baik, dicarikan solusinya, seperti itu ya. Siapa yang salah harus minta maaf. Kalau semuanya itu mainnya main emosi, pasti rumah tangga bakal hancur ya. Saya bisa ngomong seperti ini karena saya juga pernah mengalami yang namanya setiap orang berumah tangga pasti ya, yang namanya ujian cobaan itu pasti ada. Tinggal sama orangnya ini ya, bisa melewati apa enggak, seperti itu ya. Kalian itu harus mikirnya mikir ke anak ya, mikir masa depan anak. Jangan mikirnya mungkin kalian saat ini masih muda, nggak apa-apa, masih kuat bekerja. Nanti kalau sudah tua, kalian baru bisa merasakan, baru menyesal ya. Ya kenapa dulu ada masalah nggak diselesaikan ya. Orang itu memang yang namanya nikah itu bukanlah sebuah permainan ya teman-teman. Nikah itu juga mungkin pilihan kalian sendiri atau bukan. Sampai punya anak itu gimana prosesnya. Nah itu semua prosesnya adalah cinta ya. Memang orang hidup ini kita itu bisa nikah karena adanya cinta. Tapi cinta kalau nggak ada duit saat ini juga nggak bisa ngomong cinta ya. Akan tetapi kita juga harus mikir kalau sudah ada anak ya, kita juga harus kerjasama kayak gitu, harus gotong royong lah ibaratkan ya. Kalau kita sudah berkeluarga harus gotong royong suami dengan istri. Kalau suaminya nggak bisa cari nafkah, ibaratkan saat ini lagi di masa pandemi susah mencari kerja, sang istri bekerja ke luar negeri mencari nafkah ya, sang suami di rumah menjaga anaknya, merawat anaknya kayak gitu. Nggak apa-apa, seperti halnya saya sendiri ya teman-teman. Di sini saya juga seperti itu. Suami saya di rumah itu jaga anak ya sambil kerja, ya sambil jaga anak ya sambil ngomong kayak gitu. Saya di sini kerja, di luar negeri saya bekerja karena saya di sini sudah mempunyai komitmen ya. Kalau saya bekerja, saya sudah ngomong ke suami saya, kamu jangan kerja ya, tunggu anaknya di rumah, dijaga baik-baik, dirawat baik-baik. Kalau semuanya kerja nanti siapa yang merawat anaknya, seperti itu ya teman-teman. Jadi saran saya buat teman-teman semuanya, kalau ada masalah dibicarakan baik-baik, cari solusinya biar cepat selesai ya. Jangan pernah kabur dari masalah, itu bukan akan menyelesaikan masalah, justru akan menambah beban pikiran kalian sendiri ya. Kasihan anak kalian, pikir masa depan si anak ya. Semoga Mbak Siti diberikan pikiran yang bisa memilih ya, mana yang harus dipilih dan mana yang harus ditinggalkan ya. Saya cuma bisa di sini ngasih gambaran saja ya. Ya mungkin saat ini Mbak Siti masih muda ya, masih kuat bekerja. Nanti kalau sudah tua baru merasakan. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah membantu saya. Akhirnya Mbak Siti bisa ditemukan lagi. Dan saya akhiri vlog video saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Oke, bye bye.